ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. أما بعد، الله أكبر 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 walillahil hamd. Hadirin a'idin a'idat, al-faizin al-faizat, syukur alhamdulillah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah taala berkenan mempertemukan kita dengan Idul Fitri yang kemenangan ini patut kita syukuri, syukur yang tidak terhingga, karena syukur alhamdulillah Allah Ta'ala setelah 2 tahun Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa pandemi COVID-19. Di saat yang sama juga ternyata Allah Ta'ala ingin memberikan kepada kita kebaikan yang harus kita sadari, bahwa 2 tahun ini, 2 Idul Fitri ini, alhamdulillah seluruh dunia tidak ada perbedaan, hampir sama. Tahun ini umat Islam melaksanakan ibadah saum di seluruh penjuru dunia sama lamanya, itu 30 hari. Tahun kemarin juga sama. Alhamdulillah di penanggalan Idul Adha juga sama, tidak ada perbedaan. Ini menunjukkan bahwa hari ini walaupun berbeda jam, berbeda menit, 1,5 miliar umat Islam menggemakan takbir, tahlil, tahmid di seluruh penjuru dunia, dan ini adalah merupakan salah satu di antara karunia dari Allah Ta'ala. Kalaulah di dunia ini sudah sepi, tidak ada takbir, tahlil, tahmid, berarti dunia akan berakhir. Maka oleh sebab itulah hari ini, pagi ini, kita senantiasa mengumandangkan tahlil, takbir, tahmid, sekaligus juga tasbih. Semoga Idul Fitri hari ini adalah merupakan salah satu di antara wasilah Allah Ta'ala akan segera mencabut pandemi COVID-19 ini, dan di tahun-tahun yang akan datang Allah Ta'ala memberikan kepada kita kehidupan yang normal sedia kala seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin al-aidin al-aidat, al-faizin al-faizat, hari ini sengaja saya memakai shawl yang di dalamnya ada 2 bendera, bendera Palestina dengan bendera Indonesia. Kenapa? Karena di saat
umat Islam merayakan kemenangan, keberhasilan mereka melampaui 30 hari untuk taat kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka bergembira hari ini. Ternyata saudara-saudara kita di Gaza dan di tepi barat sana, mereka tidak bisa merayakan kebahagiaan yang sama seperti saudara-saudaranya di luar Gaza dan tepi barat di Palestina sana. Kenapa? Karena pas bertepatan dengan malam 27 Ramadan, di 10 hari terakhir, Yahudi laknatullah alaihim membombardir, melakukan penyerangan kepada umat Islam di Masjid Musholla Qibli di wilayah Masjid Al-Aqsa sana. Yahudi laknatullah alaihim itu senantiasa menggoda umat Islam, terutama di seputar Masjid Al-Aqsa ataupun di jalur Gaza. Mereka senantiasa mengulang kebrutalan itu. Hampir tiap Ramadan mereka melakukan pencederaan kepada kiblat pertama umat Islam. Di tahun 94 yang lalu, ketika umat Islam masih di bulan Ramadan, di saat umat Islam sedang ruku sholat subuh di 10 hari terakhir, ada salah seorang Yahudi radikal yang bernama si Goldstein membantai umat Islam di Masjid Haram Ibrahim yang merupakan kakek moyang mereka, Nabiullah Ibrahim. Di sana Nabi Ibrahim dikuburkan. Di saat umat Islam sedang ruku sholat subuh di rakaat yang kedua, si Goldstein tadi menembakkan senjatanya sampai beberapa orang meninggal dunia di saat itu. Tiap Ramadan terus mereka melakukan hal yang sama, yang pada hari ini sampai dunia mengecam, sampai Presiden Turki pun turun mengecam. Jika Israel terus-terusan membombardir, maka Turki akan turun berkoalisi dengan Jordania untuk mengkantar serangan Israel ke dua wilayah, baik di Gaza ataupun di tepi barat, terutama di Masjid Al-Aqsa. Walaupun demikian, para pejuang Hamas yang diidentikan oleh dunia bahwa Hamas itu adalah teroris, tapi apa boleh dikatakan, di saat kiblat pertama umat Islam dibombardir oleh orang-orang Israel, sementara dunia Arab itu terdiam, tidak ada yang berkomentar sedikit pun, maka kewajiban orang-orang Palestina yang dimotori oleh Hamas melakukan perlawanan. Hampir kurang lebih dalam hitungan Al Jazeera sudah 1.000 lebih roket diluncurkan dari Gaza ataupun terutama dari Gaza ke wilayah Tel Aviv, ibu kota Israel. Dan hari ini Israel mengumumkan kerugian yang banyak akibat serangan dari Hamas tersebut. Padahal senjata mereka tidak secanggih yang dibuat oleh Israel hari ini. Mereka hanya berbekal dari tiang listrik ataupun tiang telepon yang sudah tidak terpakai dirakit oleh mereka. Mereka melakukan serangan balik, tapi ternyata serangan tersebut mengakibatkan kerusakan fatal di Tel Aviv sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hadirin al-aidin al-aidat, al-faizin al-faizat, kita hari ini
yang diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengekspresikan kebahagiaan kita di Idul Fitri ini, jangan sampai lupa untuk menyisipkan doa-doa kita untuk kesabaran saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, dan di tepi barat sana, terutama para pejuang Al-Murabitun yang menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan mereka semua oleh Allah Ta'ala diberikan kesabaran. Kalau bukan mereka, siapa yang akan menjaga kiblat pertama umat Islam, di mana Rasulullah SAW pernah berkiblat ke Baitul Muqaddas yang sekarang ada di wilayah Palestina kurang lebih 17 bulan. Mudah-mudahan doa yang kita sisipkan dalam tiap sholat kita, termasuk hari ini di tengah kebahagiaan kita merayakan kemenangan bertemu dengan Idul Fitri, sisipkanlah doa ikhlas kita agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di wilayah Gaza dan tepi barat, terutama mereka Al-Murabitun yang ada di seputar Masjid Al-Aqsa, oleh Allah Ta'ala diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan segera mungkin Allah Ta'ala menjaga dan menurunkan keajaibannya agar makar orang-orang Yahudi itu oleh Allah Ta'ala segera dimentahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin aidin aidat, al-faizin al-faizat, hari ini kita merayakan kemenangan. Ada baiknya hari ini kita melakukan evaluasi. Sepertinya baru kemarin kita bertemu dengan Ramadan. Tidak terasa 30 hari itu begitu cepat. Hari ini kita berada di Idul Fitri. Kita mengevaluasi diri kita 30 hari kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan saum, Allah Ta'ala menginginkan agar lahir dari 30 hari Ramadan tersebut pribadi-pribadi yang ada 3 pribadi. Yang ini, ayat ini sering dibaca oleh para penceramah, termasuk khatib di Jumat, tentang 3 karakter yang ingin Allah Ta'ala inginkan ketika bertemu dengan madrasah Ramadan. Karakter yang pertama, Allah Ta'ala menginginkan agar orang-orang yang ditarbiyah, dididik selama 30 hari di madrasah Ramadan itu, agar mereka menjadi la'allakum tashkurun, agar pribadi-pribadi ini digembleng selama 30 hari untuk menjadi pribadi-pribadi yang asyakirin, yang bersyukur. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala menginginkan agar dengan madrasah Ramadan ini, manusia-manusia atau kita orang-orang yang melaksanakan ibadah saum itu digembleng menjadi la'allakum tattaqun. Ini yang pertama seharusnya tadi di ayat saum, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang pertama yang ingin Allah Ta'ala sampaikan kepada manusia, kepada orang-orang muslim, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur, kata Allah Ta'ala. Dan yang ketiga yang ingin Allah Ta'ala sampaikan kepada manusia adalah la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fayastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, Muhammad, katakanlah bahwa aku ini dekat. Aku akan mendengarkan segala permintaan hamba-hambaku, tapi dengan syarat, maka perkenankanlah segala permintaan Allah Ta'ala dan berimanlah kepada aku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau goal yang pertama dan yang kedua sering dibahas selama Ramadan, pasti bakal diulang-ulang kalimat la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Tidak sedikit juga yang membahas tentang la'allakum tashkurun, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada kesempatan khutbah Idul Fitri hari ini, sejenak kita membahas sedikit tentang la'allahum yarshudun, agar kita menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Kalimat ar-rusydu dalam Al-Quran banyak maknanya. Di samping maknanya yarshudun itu mendapatkan petunjuk, ada makna yang lain. Kalimat yarshudun itu maknanya, kalimat ar-rusydu dimaksudkan dalam Al-Quran dari sekian makna ar-rusydu itu, seperti firman Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang Nabiullah Ibrahim. Allah Ta'ala pernah menyebutkan bahwa Ibrahim itu walaqad ataina Ibrahim rusydahu. Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Ibrahim karakter ar-rusydunya, la'allahum yarshudunnya, ar-rusydu. Dalam ayat ini, makna rusydu itu maknanya adalah, kalau dalam bahasa orang Bandung, ar-rusydu itu maknanya adalah mas haji. Atau dengan kata lain, Ibrahim itu telah diberikan oleh Allah Ta'ala kedewasaannya. Kenapa? Karena ar-rusydu itu salah satu ciri anak mulai balik bagi laki-laki, ya, sinur rusdinya itu ketika mimpi. Bagi anak perempuan adalah ketika haid. Anak yang baru mimpi, yang baru haid, dalam fikih Islam sering disebutkan anak itu sudah balik dan sudah ar-rusydu, sudah mulai dewasa. Kalimat dewasa ini sangat-sangat luas sekali. Untuk mengetahui tentang makna ar-rusydu ini, Allah Ta'ala telah memberikan ada kurang lebih 3 kriteria rusydu itu, yang itu tadi dibacakan oleh khatib di muqaddimah di dalam surat Fatir ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma awrasna kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran ini akan Allah Ta'ala turunkan kepada 3 kriteria. Kita sambungkan dengan kalimat ar-rusydu, termasuk goal yang ketiga yang ingin Allah Ta'ala sampaikan kepada orang-orang yang saum tadi, la'allahum yarshudun. Ternyata untuk menjadi dewasa itu perlu beberapa tahap, ya. Yang pertama, kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Fatir tadi, Al-Quran itu akan Allah Ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya. Hanya di antara hamba-hambanya itu ada yang zalimun li nafsi, yang kedua ada muqtasid, dan yang ketiga ada sabiqum bil khairat. Yang pertama adalah zalimun li nafsi. Kalau kita sambungkan dengan Ramadan, kriteria orang yang zalimun li nafsi itu, kalau disambungkan lagi dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang kriteria orang yang saum, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada
3 kelas orang saum. Yang pertama adalah saum awam. Itulah yang zalimun li nafsih. Saum yang awam itu, kalau dalam kategori zalimun li nafsih, orang saumnya itu hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga semata. Maka orang yang zalimun li nafsihi itu adalah orang yang ketika saumnya itu hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga semata. Berarti dalam bahasanya Imam Al-Ghazali, berarti orang tersebut masih saumnya kriterianya masih kriteria awam, di mana orang yang saum hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga semata itu, anak TK pun hari ini sudah bisa. Anak SD sudah terbiasa. Tentu kelas kita tidak ingin termasuk kriteria yang zalimun li nafsih tadi. Malah kriteria yang pertama ini, yang umum ini, yang awam ini, dia tidak peduli dengan hal-hal yang akan membatalkan saum atau yang mengurangi pahala saum. Tentunya kalau kita ngukur apakah saya sudah termasuk kategori ar-rusdu dengan kategori kelas pertama ini, tentunya masing-masing di antara kita punya jawaban. Ya. Hanya saya yakin kelas pertama ini bagi kita asal mungkin. Kenapa? Karena kita malu dengan anak-anak TK, kita malu dengan anak-anak SD. Malahan kalau hanya sekedar makan dan minum, kita bandingkan rentang waktu yang dilalui oleh makan minumnya wilayah yang ada di daerah Khatulistiwa dengan di Islandia hari ini. Saudara-saudara kita yang di Islandia sana, yang dekat kutub utara sana, tahun ini atau sudah 3 sampai 2 tahun ini, mereka rata-rata saum di angka 20 sampai 22 jam. Kalau kita memposisikan diri di saum kelas pertama, kita malu dengan anak-anak yang ada di Skandinavia sana, yang ada di Islandia sana, yang mereka saum di luar daerah Khatulistiwa. Orang-orang yang kita berada di Khatulistiwa rata-rata di antara 13 sampai 14 jam. Kalau ternyata kelas kita masih ada di kelas awal, kita malu. Itu kelas yang pertama, la'allahum yarshudun itu, menurut Allah Ta'ala di dalam surat Fatir. Kelas yang kedua adalah kelas al-muqtasid. Al-muqtasid itu dia tidak hanya sekedar saum menahan rasa lapar dan dahaga semata, tapi sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, mendengar dari Rasulullah SAW, kata Jabir, "Idza sumta fayasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka min adal khadim." Jika engkau saum, kata Jabir bin Abdullah, fayasum sam'uka, maka pendengaranmu harus saum. Wa basaruka, pandanganmu juga harus saum. Wa lisanuka, lisanmu juga harus saum. Tidak hanya menahan rasa lapar dan dahaga semata, tapi lisan ini harus dijaga. Salah satu di antaranya disebutkan contohnya, yaitu adal khadim, menyakiti pembantu umpamanya. Kalau disambungkan kelas saum yang kedua ini, kata Imam Ahmad, kalau kita mau jujur, ada penyakit di kelas 2 ini
Yaitu saum yang khusus tadi kalau kata Imam Al-Ghazali, orang yang saum di kelas dunia ini paling tidak bisa untuk menahan lisannya. Bisa dipastikan kata Imam Ahmad, rata-rata orang yang saum di antara sekian ujiannya adalah mulutnya, lisannya. Sehingga kata Imam Ahmad, lisan orang yang saum belum bisa dijaga dari tidak mengomongkan orang lain, tidak mengomongkan orang lain, tidak ghibah. Walaupun jumhur ulama berpendapat bahwa maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan itu tidak membatalkan saum, tapi akan mengurangi ibadah saum. Kalau kita melihat ke saum kelas 2 ini, kita juga sepertinya masih jauh. Kenapa? Karena selama Ramadan lisan kita masih belum bisa saum seperti yang diinginkan oleh Allah Ta'ala juga Rasul. Hadirin al-aidin, al-aidat, al-faizin, al-faizat. Saum kelas 2 ini tentunya harus menjadi upaya kita. Di tahun yang akan datang kita azamkan, mudah-mudahan kita tidak berada di kelas 1 saum yang umum, tapi kita naik di saum yang kedua, yaitu saum yang karakteristiknya adalah muktasib. Dia menuju ke arah kedewasaan. Apalagi saumnya di kelas ketiga, yaitu sabiqun bil khairat. Orang yang ingin menjadi pribadi yang berubah total antara sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Untuk mengetahui apakah kita berada di kelas 3 sabiqun bil khairat ini, kalau kita bisa menahan lisan kita, bisa menahan telinga kita, mata kita selama Ramadan ini, bersyukurlah. Tapi orang yang saum yang sabiqun bil khairat yang kelas 3 ini, usahakan beres Ramadan pun tetap dipertahankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, hadirin aidin, aidat, al-faizin, al-faizat. Itu kriteria orang-orang yang dewasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada yang zalimun li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Kita tinggal milih-milih. Pasca Ramadan ini, di Syawal ini, makanya setelah Ramadan nama bulannya adalah Syawal. Syawal itu artinya apa? Meningkatkan diri. Jangan sampai semangat kita di bulan Ramadan itu melempem di bulan Syawal atau di bulan-bulan berikutnya. Di bulan Ramadan itu tiba-tiba kita ingin menjadi orang yang baik. Karena apa? Merasa 11 bulan kemarin kita banyak berlumuran dosa dan khilaf, sehingga di bulan Ramadan kita menjadi orang yang datang ke masjid, mau sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih, punya target menghatamkan Al-Quran, memberikan iftar kepada orang lain, berzakat dan bersedekah seperti yang tadi disampaikan oleh panitia. Itu adalah pribadi-pribadi yang kita oleh Allah Ta'ala telah diarahkan untuk menjadi orang yang kriteria yang ketiga dari kelas dewasa tersebut. Maka pertahankanlah di Syawal ini minimal, kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang saum Ramadan, setelah saum Ramadan itu dia menyertakan dengan saum 6 hari di bulan Syawal, maka kata Rasulullah SAW, maka orang tersebut seolah-olah telah saum selama 1 tahun penuh. Jadilah orang yang jangan sampai melupakan kebiasaan kita saum 30 hari di Syawal ini. Biasakanlah. Bagi yang punya hutang, selesaikan dulu hutangnya, baru setelah itu selesaikan 6 hari di bulan Syawal ini. Jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa berinfak dan bersedekah.
orang yang senantiasa berbuat baik, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa menjaga berjamaah di masjid. Itulah kelas ar-rusdu atau kriteria ar-rusdu dalam pandangan Allah Ta'ala. Salah seorang istri Presiden Amerika ke-32, Eleanor Roosevelt, pernah membagi 3 kategori di yang terakhir. Yang pertama kata beliau, 3 kriteria dewasa. Yang pertama adalah small mind. Yang kedua ada average mind. Dan yang ketiga ada great mind. Kita sambungkan, apakah kita sudah dewasa pasca Ramadan ini? Small mind, kata Eleanor Roosevelt, mengatakan small mind talking about people. Orang yang punya small mind, pikirannya sempit, dalam kehidupan seharinya yang ada di benaknya itu adalah apa? Ngomongin orang. Ramadan mengajarkan buat kita jaga mulut. Apabila pasca Ramadan ternyata kebiasaan itu tidak berubah, kita malah justru sering mengomongkan orang lain, berarti itu adalah saum kelas 3 dalam bahasa Imam Al-Ghazali. Dia adalah saum yang umum. Dalam bahasa Al-Quran, dia adalah saum orang yang zalimun li nafsi. Dalam bahasa Eleanor Roosevelt tadi, dia adalah orang yang small mind. Yang kedua, average mind. Average mind itu di antara karakteristiknya, kata Eleanor Roosevelt tadi, small mind talking about even. Orang yang small mind, orang yang average mind, pikirannya menengah, dia akan berbicara tentang peristiwa. Kadaludun. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak menyertakan doa buat saudara kita di Palestina sana, berarti kita sudah berada di average mind. Peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita bicarakan sambil kita mencari solusinya, berarti kita sudah berada di average mind. Dan yang terakhir, kata Eleanor Roosevelt tadi, orang yang great mind. Great mind itu adalah talking about ide. Orang yang great mind itu senantiasa dia akan berbicara tentang ide-ide terobosan-terobosan. Solusi-solusi. Jadilah kita sebagai pribadi yang solutif. Ramadan mengajarkan kita menjadi pribadi yang solutif. Ketika orang lain tidak menahan rasa lapar, Ramadan mengajarkan pada kita agar kita menjadi orang yang solutif, orang yang memberikan solusi. Berilah iftar, termasuk Ramadan ditutup dengan zakat fitrah. Itu adalah mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang yang great mind. Agar apa? Kata Rasulullah SAW, zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwa zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaim, pembersih buat orang-orang yang saum dari segala kekurangan bolong-bolong yang dilakukan selama Ramadan. Dan yang kedua, wa tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Sehingga orang-orang miskin pada Aid ini mereka ikut bergembira seperti kita. Maka Ramadan mengajarkan 3 kelas ini. Ditutup dengan zakat fitrah, ditutup dengan Idul Fitri. Allah Ta'ala menginginkan agar kita menjadi saum kelas 3, yaitu khawasul khawas. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali atau dalam bahasa Al-Qurannya adalah sabiqum bil khairat. Dan dalam bahasa Eleanor Roosevelt tadi, kita menjadi pribadi-pribadi yang great mind. Maka oleh sebab itulah, hadirin al-aidin, al-aidat, al-faizin, al-faizat, ini pilihan di hadapan kita.
Jadilah tentunya kita ingin menjadi saum yang berada di saum kelas 3, pribadi yang disebutkan Allah Ta'ala di kelas 3, yaitu sabiqun bil khairat, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang good mind, memberikan solusi, memberikan empati. Jangan hanya mengutuk, jangan hanya membicarakan orang lain, berikanlah solusi atas segala problem yang ada di hadapan kita. Bukan menjadi orang yang membebani orang lain, tapi jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa memberikan solusi pada orang lain. Rasulullah SAW menyebutkan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurban min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan solusi kepada sesama muslim dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dari segala kesusahan nanti di akhirat nanti. Pilihan great mind, sabiqun bil khairat, dan khawasul khas ini tentunya harus menjadi target kita pasca Ramadan. Hadirin al-aidin, al-aidat, al-faizin, al-faizat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah apa yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk mengingat, mengevaluasi dari perjalanan Ramadan 30 hari ini. Setelah kita bertemu dengan Ramadan sekian tahun, naiklah kelas kita. Jangan bertengger di kelas ke-1, naiklah ke kelas 2, naiklah ke kelas 3. Jadilah pribadi-pribadi yang main. Jangan small mind, jangan influence mind. Maka jadilah pribadi-pribadi yang big mind. Mudah-mudahan sesuai dengan kalimatnya al-aidin, al-aidan, al-faizin, al-faizat. Mudah-mudahan ketika kita menjadi pilihan di kelas 3 ini, orang-orang yang sabiqun bil khairat ataupun hikmah tadi, mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani selama 30 hari kemarin itu mengampuni dosa dan kesalahan kita, menjadi pribadi-pribadi baru pasca Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في الأقصى، في فلسطين، في غزة وفي الضفة الغرب. يا الله، اللهم أنزل نصرك على إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم. اللهم اكتب الشهادة على موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود لعنة الله عليهم. اللهم إنهم قد دنسوا قبلتك الأولى يا أرحم الراحمين. اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفل حدهم وأقل حددهم وأقل عددهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وفل حدهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اجعلنا من الصائمين من الفائزين والفائزات والقانتين والقانتات والعائدين والعائدات. اللهم اجعلنا من المتقين ومن الشاكرين ومن الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.